Halo selamat pagi. Yo, welcome back to my channel Mas Bonong. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Lewat JLS saya lah. Males kalau lewat jalan utama, ini jalannya rame, banyak truk juga, polusi. Oke, mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Fenomena gangster. Ada juga yang menyebutkan klitih atau menyebutkan begal gitu kan. Tapi gini rek, mungkin akan saya bahas terlebih dahulu asal muasalnya ya, kenapa kok sampai ada seperti itu ya kan? Kalau kenakalan remaja zaman dulu itu, kalau tawuran itu sih memang sudah dari dulu tuh memang ada gitu ya. Nah biasanya kalau tawurannya zaman dulu itu kayak lebih sering pukul-pukulan, entah itu ngelempar batu atau pakai gear atau apa gitu kan ya. Nah ini sekarang kenakalan remajanya ini sudah bukan kenakalan remaja lagi sih kalau saya bilang, ini lebih kayak ke kriminal gitu. Mungkin akan saya mungkin ini di video saya berpendapat ya, markipat inilah ya, markipat, mari kita berpendapat. Dan yang mau saya sampaikan ini, kenapa sih kok bisa sampai ada kejadian seperti itu, terus bagaimana cara menanggulanginya gitu kan. Saya akan membahasnya secara satu persatu, secara urut, semoga aja bisa gitu ya, biar lebih mudah dipahami dan juga bisa diterima gitu. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan like dan subscribe-nya ya guys. Dengan like dan juga subscribe itu adalah wujud support kalian ke channel ini dan supaya lebih berkembang lagi. Yes. Mulai dhisik katanya nyentuh 10.000 sorone ram. Apa pancen kontenku kurang menarik yo. Tentang fenomena itu dulu sih, tentang fenomena gangster dan juga klitih atau remaja yang bawa celurit. Wish. What the heck? Nah, fenomena gangster atau klitih itu sebenarnya ada banyak faktor ya. Kenapa sampai ada kumpulan-kumpulan semacam itu. Nah, ini faktor yang pertama itu adalah dari faktor pengawasan keluarga. Nah, biasanya remaja-remaja ini, atau lebih kayak ke anak-anak itu ya, remaja-remaja yang biasanya melakukan tindakan onar itu, mereka kebanyakannya itu tidak ada pengawasan dari orang tua, atau mungkin kurang pengawasan dari orang tua atau dari lingkungan keluarga. Dan itu cukup sering terjadi sih jika ada seorang remaja yang pengawasannya itu kurang, mereka cenderung lebih melakukan kenakalan gitu. Itu ada ada teorinya dan juga ada penelitiannya juga gitu. Ya mungkin asumsi saya memang seperti itu gitu. Jadi mereka yang melakukan tindakan gangster itu, atau yang mereka melakukan gangster itu, mereka adalah kelompok remaja yang kurang pengawasannya dari keluarga mereka. Faktor yang kedua, lingkungan yang mendukung. Nah, yang kedua ini ada banyak faktor juga sih. Lingkungannya ini lebih bisa lingkungan keluarga sendiri, lingkungan keluarga itu sendiri, lingkungan pertemanan, dan lingkungan tempat dia tinggal. Ambil contoh, kalau misalkan ada seorang gitu ya, dia sudah tidak ada pengawasan dari orang tua, terus lingkungan pertemanannya itu kumpulannya itu kumpulan-kumpulan yang nggak kena juga itu, yang suka melakukan keonaran atau yang mempunyai dia itu punya gangster lah gitu loh. Pasti secara perlahan dia itu akan terpengaruh untuk melakukan kegiatan gangster juga gitu. Dan mereka ya memang seperti itu siklusnya. Mereka pertama dari teman dulu, setelah dari teman mereka terpengaruh, akhirnya ikut-ikutan. Nah itu sih yang perlu diwaspadai adalah temannya ini sebenarnya. Kalau misalkan buat para penonton, buat untuk penonton channel ini, terutama orang tua gitu ya, yang tidak ingin anaknya terlibat dalam kegiatan gangster, harap diawasi secara betul-betul. Takutnya nanti kalau misalkan kita lengah sekali aja gitu, mereka akan bisa katutan gitu loh, bisa bisa terpengaruh dengan temannya. Lingkungan tempat dia tinggal juga, jika di suatu tempat itu banyak dikelilingi oleh gangster gitu ya, jadi dalam satu wilayah itu banyak gangster, ada kecenderungan juga, kemungkinan besar juga remaja itu pasti ikut-ikutan gangster kayak gitu. Ini nggak bisa dipungkiri kayak gitu. Memang ada kayak semacam jamurnya gitu yang menyebabkan dia ikut-ikutan kayak gitu. Nah jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi anak itu dia bisa menjadi seorang gangster atau enggak. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ini, faktor yang ketiga adalah faktor support. Nah faktor support ini bisa dari support keluarga atau dari faktor support teman-temannya gitu. Banyak lah yang mempengaruhi. Kalau teman-temannya kayak mendukung gitu ya, wes sampe lo ikut gangster aja biar jadi orang keren gitu kan. Nah itu justru temannya itu memberikan motivasi kepada dia untuk menjadi gangster gitu. Padahal pemahaman yang salah gitu. Dari support yang salah akan memberikan pemahaman juga yang salah. Nah ini kata kuncinya gitu.
pola gangster atau pola kriminal yang mereka lakukan. Sebenarnya mereka itu kalau misalkan melakukan tindakannya itu yang membacok atau tawuran gitu ya. Terkadang itu kalau tawuran itu biasanya mereka janjian dulu dengan kelompok siapa mereka akan tawuran gitu kan. Biasanya sih kayak gitu. Dan mereka akan kontak via media sosial, via WhatsApp atau via Instagram. Mungkin banyaklah media sosial yang bisa mereka gunakan untuk janjian tawuran gitu ya. Nah, setelah itu mereka akan tawuran di satu tempat, sudah ditentukan lokasinya di mana, baru mereka tawuran. Terus beberapa lainnya yang biasanya itu beberapa anggota yang biasanya gerak sendiri gitu ya, atau memisahkan diri dari kelompoknya, itu mereka cenderung menyerang korbannya ini secara acak. Banyak loh kejadiannya. Yang kemarin itu ada yang dari SMK mana itu, Bina Taruna atau Taruna Bina Bangsa atau gimana gitu, saya lupa namanya, yang dibacok oleh sekumpulan remaja yang membawa celurit sampai akhirnya dia meninggal dunia. Nah, ada juga kegiatan kejadian kelitih yang ada di Yogyakarta itu sampai ditabrak sama orang gitu kan. Nah, itu mereka menyerangnya secara acak gitu kan. Motivasi mereka seperti itu sebenarnya kayak membuktikan diri, ajang pembuktian diri kepada sosial bahwa akulah yang terkuat, akulah yang paling gaul, seperti itu. Cuman ajang pembuktiannya itu caranya salah gitu. Sampai akhirnya kayak mengarah ke tindak pidana kriminal, soalnya sampai melukai dan sampai mengakibatkan korban itu meninggal dunia. Terus bagaimana nanti menanggulanginya? Untuk menanggulanginya sih kita lihat dua kemungkinan dulu. Jika dari pihak kepolisian berani memberikan peraturan yang tegas dan terukur gitu ya, gangster-gangster di Indonesia ini bakalan bisa berkurang atau bahkan bisa dihilangkan gitu ya. Misal aja Kepolisian Republik Indonesia itu berani mengambil tindakan tegas seperti yang dilakukan oleh pemerintah Jepang zaman dulu. Nah, ini kita ngomongin sejarah sebentar ya. Di Jepang dulu tahun 1980-an lah atau 1990-an gitu ya, gangster sepeda motor itu banyak sekali dan mereka sering juga melakukan kericuan gitu loh. Lampu merah diterobos, terus melakukan tindakan pidana kriminal, tapi terus gitu ada juga sampai ada penyelundupan narkoba, mungkin banyak gitu loh kejadiannya. Tapi sekarang dilihat, apakah ada gangster yang masih berulah seperti zaman dulu? Nggak ada. Dan ternyata setelah dilihat dari sejarahnya, pihak kepolisian Jepang itu memberikan tindakan tegas dan juga hukuman yang tegas juga. Dan sampai akhirnya kegiatan gangster-gangster kayak gitu tuh malah justru berkurang gitu. Tidak hanya pemberian hukuman tegas dari kepolisian, konseling dari orang-orang terdekat atau omongan yang paling bisa diterima oleh si pelaku ini supaya dia tidak mau melakukan kegiatan gangster lagi itu sangat juga dibutuhkan gitu loh. Support yang baik, kalau dalam teorinya itu positive reinforcement. Nah, kalau misalkan kita kasih negatif reinforcement terus, dia akan menjadi orang yang negatif terus-terusan gitu loh. Kalau misalkan pemerintah pusat atau dari pihak kepolisian itu memberikan tindakan tegas, mungkin nih gangster-gangster yang ada di lingkungan masyarakat itu bakal kayak diminimalisir banget gitu, bakal kayak berkurang banget gitu ya kan. Lah kalau misalkan tidak ada tindakan tegas bagaimana? Akibatnya adalah masyarakat itu sudah di luar atau sudah batas kesabarannya itu sudah memuncak gitu ya. Sampai akhirnya masyarakat itu bakalan berani main hakim sendiri. Contoh kejadiannya itu di Jogja kemarin. Ada kelitih yang ditabrak oleh pengendara mobil. Terus ada lagi kelitih yang ditangkap oleh masyarakat akhirnya digebukin. Terus ada lagi kemarin yang di Surabaya itu kalau nggak salah itu ya, sekelompok remaja yang gangster itu membawa celurit, ngancuk-ngancukkan celurit, akhirnya ditangkap oleh TNI. Jadi sasaran empuk, jadi sansak. Kalau misalkan tidak segera ditindaklanjuti, gangster ini akan semakin meresahkan. Dan apabila masyarakat sudah resah dan sudah tidak bisa menahan lah ya, wah itu pasti akan ada bentrokan lagi tentang masyarakat dengan gangster, dan pastinya nanti akan ada korban jiwa yang berjatuhan gitu sih. Mungkin videonya singkat kali ya, sampai situ aja videonya. Jangan lupa tekan like, comment, share, dan juga subscribe. Pastikan juga nyalakan lonceng notifikasinya dan patuhi rambu lalu lintas. Jaga diri kalian baik-baik dari gangster tadi itu ya. Mereka itu adalah sampah masyarakat. Gangster itu adalah sampah masyarakat yang perlu dibinasakan. Oke. See you guys in the next video. Bye bye. Ciao.